Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para ksatria muslim. Kembali lagi di channel Ksatria Muslim, tempat kita menggali kisah-kisah penuh keberanian dan keimanan untuk menjadi pejuang sejati. Hari ini kita akan tersentuh oleh sebuah kisah yang begitu mengharukan dan penuh pengorbanan, kedermawanan Utsman bin Affan, teladan ikhlas untuk ksatria muslim. Bayangkan, di tengah padang pasir yang terbakar matahari, ribuan umat Islam terjebak dalam krisis, tanpa air, tanpa harapan, dan nyaris menyerah. Tiba-tiba, seorang pria melangkah maju, membuka tangannya lebar-lebar, dan memberikan segalanya demi menyelamatkan umat. Pria itu adalah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Tapi, di balik kelembutannya, Utsman menyimpan kisah pengorbanan yang akan membuat hati kita bergetar. Bagaimana Utsman menunjukkan keikhlasan stois yang luar biasa di saat-saat tersulit. Dan apa yang bisa kita pelajari untuk menjadi ksatria muslim yang ikhlas? Bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional yang akan mengguncang jiwa Anda. Mari, kita mulai. Di tengah gemuruh sejarah Islam, ada sebuah ajaran kuno yang selaras dengan nilai-nilai iman kita. Stoisisme. Filsafat ini mengajarkan kita untuk tetap tenang di tengah badai, menerima takdir dengan ikhlas, dan fokus pada kebajikan, seperti keikhlasan dan pengorbanan. Ini mirip dengan ajaran Islam tentang tawakal dan sabar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya kami kembali. Kisah kita dimulai di Makkah sebelum hijrah, ketika Islam masih dalam masa-masa sulit. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat pertama yang memeluk Islam. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy, kaya raya, tampan dan dihormati. Tapi, ketika ia memilih Islam, dunia berbalik melawannya. Keluarganya mengucilkannya, harta yang ia miliki menjadi sasaran cemoohan, dan nyawanya terancam. Namun di tengah tekanan itu, Utsman tetap tenang, ikhlas dan penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia bukan hanya seorang sahabat, tetapi juga menantu Rasulullah SAW, menikahi dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan kemudian Ummu Kulsum. Namun, keikhlasan Utsman benar-benar diuji dalam dua peristiwa besar yang akan kita jelajahi hari ini: krisis air di Madinah dan Perang Tabuk. Kedua momen ini menunjukkan bagaimana Utsman menjadi teladan ksatria muslim sejati dengan keikhlasan yang menggetarkan hati. Mari kita saksikan pengorbanan yang tak pernah ia sesali. Setelah hijrah ke Madinah, umat Islam menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah krisis air yang mengerikan. Di tengah teriknya padang pasir, air menjadi lebih berharga dari emas. Penduduk Madinah bergantung pada sumur-sumur kecil, tetapi satu sumur utama, sumur rumah, dimiliki oleh seorang Yahudi yang serakah. Ia menjual air dengan harga selangit, membuat banyak keluarga Muslim hidup dalam penderitaan. Anak-anak menangis, kehausan, ibu-ibu memohon belas kasihan, tetapi pria itu hanya tertawa. Bayar atau mati kehausan. Rasulullah SAW dengan hati yang penuh kasih, berkata kepada para sahabat, "Siapa yang bersedia membeli sumur rumah untuk umat Islam, ia akan mendapat jaminan surga." Para sahabat terdiam. Sumur itu bernilai 12.000 dirham, harta yang sangat besar setara dengan kekayaan puluhan keluarga pada masa itu. Di tengah keheningan itu, seorang pria bangkit berdiri, Utsman bin Affan. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia berkata, "Aku akan membelinya ya Rasulullah." Utsman pergi menemui pemilik sumur itu, menawar dengan penuh kesabaran, meskipun pria itu terus menghina Islam. Akhirnya, kesepakatan tercapai. Utsman membayar 12.000 dirham, hampir seluruh hartanya, untuk membeli sumur rumah. Tapi, apa yang dilakukan Utsman setelah itu membuat semua orang terpana. Ia tidak menjual air seperti pemilik sebelumnya. Dengan tangan terbuka ia berkata, "Sumur ini untuk umat Islam, gratis selamanya."
Air mengalir kembali ke rumah-rumah. Anak-anak tertawa, ibu-ibu menangis haru, dan doa-doa kebaikan mengalir untuk Utsman. Tapi Utsman hanya tersenyum, hatinya tenang, ikhlas tanpa mengharap pujian. Ini adalah keikhlasan stois sejati. Ia tidak terikat pada harta, hanya pada kebajikan. Namun, pengorbanan Utsman belum berakhir. Ada satu lagi ujian besar yang menantinya, Perang Tabuk. Pada tahun 630 Masehi, umat Islam menghadapi ancaman besar dari Kekaisaran Romawi. Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan untuk Perang Tabuk, sebuah ekspedisi yang sangat sulit karena jaraknya yang jauh dan cuaca yang membakar. Namun, saat itu Madinah sedang dilanda krisis ekonomi. Banyak sahabat yang tidak punya cukup bekal, tanpa kuda, tanpa makanan, tanpa senjata. Rasulullah SAW meminta bantuan. Siapa yang akan membantu pasukan Allah dengan hartanya, ini adalah jihad di jalannya. Di tengah kesulitan itu, Utsman bin Affan kembali melangkah maju. Ia membawa 1.000 dinar emas, harta yang sangat besar, dan menuangkannya ke pangkuan Rasulullah SAW. Belum selesai di situ, Utsman juga menyumbangkan 300 ekor unta, 100 ekor kuda, dan ribuan dirham lainnya untuk membeli makanan dan senjata. Total sumbangannya mencapai 1/3 dari kebutuhan seluruh pasukan, nilai yang tak terbayangkan pada masa itu. Rasulullah SAW tersenyum penuh syukur memandang sumbangan itu dan berkata, "Setelah hari ini, apapun yang dilakukan Utsman tidak akan merugikannya." Para sahabat menangis haru menyaksikan keikhlasan yang begitu tulus. Utsman tidak hanya memberikan hartanya, tetapi juga hatinya tanpa mengharapkan apapun kecuali ridha Allah. Pasukan Tabuk akhirnya berangkat dengan penuh semangat, dan meskipun pertempuran tidak terjadi, kemenangan moral diraih oleh umat Islam berkat pengorbanan Utsman. Keikhlasan Utsman ini adalah teladan stois sejati. Ia tidak terpengaruh oleh dunia, tetap tenang, dan hanya fokus pada kebajikan. Mari kita lihat hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kisah Utsman bin Affan adalah panggilan bagi hati kita untuk menjadi ksatria muslim sejati, dengan keikhlasan yang menggetarkan jiwa. Pertama, keikhlasan adalah puncak keimanan. Utsman memberikan hartanya tanpa mengharap pujian, hanya demi ridha Allah. Dalam stoisisme, ini disebut bertindak sesuai kebajikan, bukan karena dorongan emosi atau duniawi. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 9, "Kami memberi makan kamu hanya karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih dari kamu." Kita bisa belajar dari Utsman untuk bersedekah dengan ikhlas, meskipun hanya 10.000, tanpa mengharapkan apapun kecuali pahala dari Allah. Kedua, harta bukanlah segalanya. Utsman rela melepas hartanya yang sangat besar demi umat, menunjukkan bahwa ia tidak terikat pada dunia. Dalam stoisisme, ini adalah kemampuan untuk melepaskan hal-hal di luar kendali kita, like harta, dan fokus pada apa yang abadi, iman dan kebaikan. Sebagai ksatria muslim, kita bisa belajar untuk tidak terlalu khawatir tentang harta, melainkan menggunakannya untuk kebaikan, seperti membantu teman yang kesusahan atau menyumbang untuk masjid. Ketiga, pengorbanan membawa keberkahan. Utsman memberikan segalanya di saat-saat tersulit, dan Allah membalasnya dengan keberkahan yang tak terhitung. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa sumbangan Utsman di Perang Tabuk menjaminnya dari kerugian di akhirat. Dalam hidup kita, pengorbanan kecil, like waktu, tenaga, atau harta, bisa membawa keberkahan besar, seperti kebahagiaan keluarga atau doa dari orang yang kita bantu. Keempat, kelembutan adalah kekuatan. Utsman dikenal sebagai pribadi yang lembut dan penyayang, tetapi kelembutannya tidak membuatnya lemah. Ia tetap teguh dalam iman dan ikhlas dalam pengorbanan. Ini mengajarkan kita bahwa seorang ksatria muslim sejati bukan hanya pemberani di medan perang, tetapi juga pemberani dalam kebaikan,
seperti Utsman yang menangis saat membaca Al-Quran, namun tegas dalam membantu umat. Sahabat ksatria Muslim, kisah Utsman bin Affan adalah cermin bagi kita semua. Dengan keikhlasan stois yang luar biasa, dia mengorbankan harta, waktu, dan hatinya demi umat Islam, menjadi teladan ksatria Muslim sejati yang penuh cinta dan pengorbanan. Sumur rumah masih mengalir hingga hari ini, menjadi saksi bisu kebaikan Utsman, dan doa-doa untuknya terus menggema di langit. Mari kita buka hati kita, ikhlas dalam setiap langkah, dan berikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Ksatria Muslim untuk lebih banyak kisah yang menggetarkan jiwa. Tulis di kolom komentar, apa pengorbanan terbesar yang pernah kamu lakukan demi kebaikan? Atau bagaimana kamu akan menerapkan keikhlasan Utsman dalam hidupmu? Jangan lupa tonton shorts kami untuk kisah-kisah ksatria Muslim lainnya. Dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.